guys, selamat datang di channelku. Perkenalkan, nama aku Iim. Annyeonghaseyo, Iim Iminita. Oke, di video kali ini kalian akan belajar akhiran kalimat isoyo. Akhiran kalimat isoyo. Jadi, akhiran kalimat isoyo ini merupakan kata sifat yang memiliki bentuk dasar itta. Kalian paham kan kenapa dari itta bisa menjadi isoyo? Karena dari bentuk dasar itta dirubah ke bentuk present tense. Sehingga dari kata itta menjadi iso. Dan yo yang ada di akhiran kalimat menunjukkan bahwa kata isoyo ini merupakan 존댓말. 존댓말 itu apa? 존댓말 adalah cara berbicara yang sopan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Dan salah satu bentuk dari 존댓말 ini adalah dengan menambahkan yo di setiap akhiran kalimat. Nah, akhiran kalimat isoyo ini memiliki dua makna, yaitu yang pertama isoyo dengan makna berada, dan yang kedua isoyo dengan makna mempunyai atau memiliki. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, isoyo dengan makna berada. Biasanya ketika kita ingin membuat kalimat yang menunjukkan suatu keberadaan, kita akan menyebutkan kata tempat, ya kan? Nah, dalam bahasa Korea, ketika kita menyebut kata tempat, kita perlu menambahkan place particle. Salah satu bentuk dari place particle ini adalah particle e. Particle e ini disebut sebagai penanda tempat sekaligus juga penanda waktu dan memiliki arti di, ke. Oke, langsung aja ke contohnya nih. Semisal, ibuku tanya ke aku, "Adik ada di mana?" Dan aku tahu kalau adik lagi ada di kamar. Maka bahasa Koreanya adalah 동생은 방에 있어요. Kita breakdown kalimatnya. 동생은 artinya adik. Kemudian 방에, 방 artinya kamar. Karena diikuti dengan partikel e sehingga artinya menjadi di kamar. Kemudian 있어요. Dalam kalimat tersebut, karena aku menyebutkan kata tempat di kamar, maka 있어요 dalam kalimat ini berarti berada. Sehingga arti dari kalimat 동생은 방에 있어요 adalah adik berada di kamar. Kemudian, partikel e itu tidak harus selalu ditambahkan ke kata yang menunjukkan sebuah ruangan seperti kamar, rumah, sekolah, lapangan, tetapi juga bisa ditambahkan ke kata yang semisal di sebelah kanan, 오른쪽에, di sebelah kiri, 왼쪽에, di depan, 앞에, di belakang, 뒤에, di atas, 위에, di bawah, 아래에. Kalau atas dan bawah, di Oke, lanjut. Yang kedua, isoyo dengan makna mempunyai atau memiliki. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat yang menunjukkan kepunyaan, cara penulisannya adalah dengan menambahkan objek yang kita miliki sebelum kata isoyo. Contohnya, bahasa Koreanya, aku punya tas. 가방 있어요. Mudah banget kan guys? Nah, di sini ada poin penting. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aku punya tas, kata tas itu menunjukkan objek, ya kan? Tetapi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, kita tidak boleh menambahkan partikel objek 을. Jadi kalian nggak boleh menerjemahkannya menjadi 가방을 있어요. That's wrong. Kenapa? Karena dalam bahasa Korea, kata isoyo itu termasuk kata sifat. Dan kata sifat itu tidak membutuhkan objek. Mungkin kalian bakal bingung. Contoh simpelnya nih, semisal aku punya contoh kata sifat lain, cantik. Ketika aku bilang, kamu cantik, apakah kalimat tersebut membutuhkan objek? Enggak kan? Begitupun dengan kata isoyo. Dalam bahasa Korea, karena isoyo ini merupakan kata sifat, sehingga tidak membutuhkan objek dan tidak boleh menambahkan partikel objek 을. Sebaliknya, kita boleh menambahkan partikel iga atau partikel enen, tergantung dengan konteksnya. Mungkin kalau semisal kalian masih bingung perbedaan antara partikel iga dan partikel enen, aku saranin kalian untuk tonton video aku yang sebelumnya supaya kalian bisa lebih mengerti, lebih paham mengenai perbedaan antara partikel iga dan partikel enen. Gitu ya. Nah, jadi intinya dalam percakapan sehari-hari, ketika kita ingin membuat kalimat yang menyatakan kepunyaan, kita hanya perlu menambahkan objek yang kita miliki sebelum kata isoyo. Intinya begitu. Contoh lain deh. Bahasa Koreanya, aku punya uang. 돈 있어요. Aku punya rumah. 집 있어요. Aku punya keluarga. 가족 있어요.
Kalau kamu punya pacar? 여친 있어요? Kemudian, 있어요 ini juga memiliki antonim atau lawan kata, yaitu 없어요. 없어요 juga merupakan kata sifat yang memiliki bentuk dasar opta. Pengertiannya pun juga sama, memiliki dua makna, yaitu yang pertama memiliki makna tidak ada, dan yang kedua memiliki makna tidak punya. Penulisannya pun juga sama. Semisal aku punya kalimat 돈은 지갑 안에 없어요. Kita breakdown kalimatnya nih. 돈은 artinya uang. Kemudian 지갑 안에, 지갑 dompet, an dalam, karena diikuti dengan partikel e sehingga artinya menjadi di dalam dompet. Kemudian 없어요, karena dalam kalimat tersebut aku menyebutkan kata tempat di dalam dompet, maka arti 없어요 dalam kalimat ini adalah tidak ada. Sehingga arti dari kalimat 돈은 지갑 안에 없어요 adalah uang tidak ada di dalam dompet. Contoh lain yang menunjukkan kata tidak punya, 나는 돈 없어, 직업도 없어, 집도 없어, 먹는 것도 없어. 그런데 너만 있으면 돼. Oke, jadi seperti itu ya guys penjelasan mengenai akhiran kalimat 있어요 dan 없어요. Jadi kedua-duanya sama-sama memiliki dua makna, yaitu yang pertama memiliki makna berada atau tidak ada, dan yang kedua memiliki makna punya atau tidak punya. Oke, sekian untuk penjelasan video kali ini, semoga bermanfaat dan 다음에 또 봐요. 안녕.